pengajian. Ibu-ibu. Lagi bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bismillah sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ufawwidu amri ila Allah, wallahu basirun bil ibad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Faqala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hadratul mukarramun, ibu-ibu jamaah pengajian rutin tiap hari Sabtu sore 03 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun, ya kurang duit wajar lah. Ya saya tahu. Bukan apa rahasia, ini udah rahasia umum lah. Bukan duit wajar. Apa nak? Ya benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi, memberikan keberkahan, rahmat kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menyembah Allah, masih bisa beriman, dan masih diberikan kesempatan untuk pengajian kumpul sama warga atau 03 ibu-ibu di sore hari ini. Merupakan suatu kebahagiaan jika badan sehat, lalu kesehatannya digunakan untuk talab ilmu. Sebab jika badan sehat tidak digunakan untuk talab ilmu, sia-sia kesehatan kita. Inilah yang disebut dengan keberkahan kesehatan. Berkah dalam kesehatan itu ya ini, kesehatannya digunakan untuk kebaikan. Duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah kita barusan kirim doa untuk Ibu Ecin Quraisin binti Muhammad Salah, terus saudara dari Yunani, semoga almarhumah ditempatkan di sisi Allah, diberikan rahmat, diluaskan kuburannya, diberikan cahaya kuburannya, diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma akrimna bil fahmi warzuqna bil ilmi wal fahmi wal aqli wal hikmati bi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma ansurna bi nuri Muhammad, Allahumma ansurna bi Muhammad, Allahumma ansurna bi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha Faya bertalihimullahu bisalasi bariyatin. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bakal datang nanti di akhir zaman kepada umatku, yaitu kita yang umat ini udah akhir zaman ini udah akhir zaman ini. Yafiruna minal ulama, mereka itu nyingkir atau jauh ngagabak jauh tina ulama. Malah saya perasaan dekat dengan ulama. Ulama ini dalam arti yaitu orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya, disebutnya ulama. Entah itu guru ngaji, entah itu ustadz, entah itu kiai atau abuya, guru-guru kita yang mengajarkan ilmu agama kepada kita itu ulama. Bukan saya ini ya, siapa saya bukan ulama, saya mah tukang mancing, saya mah tukang pembacaan, saya mah tukang, ya ibu tahu tentang saya, siapa saya. Tidak disebut ulama. Ini mah hanya khusus untuk ulama-ulama yang ngajarin ilmu agama, yang ngajarin ngaji, yang ngajarin baca Al-Quran, yang ngajarin alif bata saja kako dada roda sasa solo todo abo pako kalaman wahala aja, yang ngajarin fikih tentang sholat, cara wudhu yang benar, kemudian cara mandi junub yang benar, cara praktek sholat yang benar, cara dagang yang benar, cara muamalah yang benar. Mereka dijauhi. Pada akhir zaman itu nanti akhir zaman pada ngejauh, jauh dari ulama dan ahli-ahli fikih. Males bawaan pengajian itu, males. Kenapa males? Karena pahala pengajian itu besar sekali pahalanya. Sesuatu yang pahalanya besar maka dia dibikin malas, digoda oleh setan karena setan tidak mau umat Nabi Muhammad masuk surga. Karena wasilah tolak itu insya Allah masuk surga. Sehingga dia jauh gitu. Sebab setan kalau misalkan banyak yang pengajian, setan banyak tidak ada temannya nanti di neraka. Tidak ada temannya di neraka. Tidak ada temannya di neraka. Setan itu jika umatnya pengajian. Karena dengan pengajian pasti tahu kan? Dengan pengajian pasti tahu. Cara ngaji, ini mad dobeni, ini mad badal, ini mad iwad, ini mad jaiz munfasil, ini mad wajib mutasir, ini mad apalagi mad farki, ini mad silah khosiro, silah tawilah, mad alif disukun, terus mad apa lagi? Mad najim musakal kilmi, mad najim mukhafaf kilmi, apa lagi? Cara-cara menghadapi suami, cara taat kepada suami, dosa membangkang pada suami, dosa memarahin suami, dosa mempertinggi suaranya daripada suami, diajarin sama ustadznya, sehingga orang itu semuanya tobat. Bahwa dosa meninggalkan sholat itu begini, dosa gibah itu pahala siksaannya begini, ngomongin orang itu begini kata ustadz, sehingga tahu ilmunya. Ketika tahu ilmunya sehingga dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wasilah siapa itu? Ulama yang mengajarkan guru ngaji, mengajarkan yang mengajarkannya. Ketika menjauhi guru, maka ketika menjauhi ahli fikih maka akan disiksa, akan diberi bala bencana 3 bencana. Oleh ditulis jika menjauhi ulama dan ahli fikih maka akan diberi bencana 3 bencana atau 3 bala atau 3 malapetaka. Jauh dari guru itu ternyata maksiat besar. Jauh dari ulama itu ternyata maksiat besar, dianggap tidak maksiat. Meninggalkan talab ilmu itu, duduk bersama guru agama yang ngajarin agama Islam, ternyata itu maksiat ternyata.
Maksiat yang paling gede apa, Bu? Maksiat yang paling gede apa? Meninggalkan tolak ilmu. Ternyata zina tidak ada apa-apanya, judi tidak ada apa-apa, nggak seberapa berarti. Membunuh masih bisa tobat, membunuh ternyata dosanya. Kemudian mabok, minuman keras, apalagi dugem dan lain sebagainya yang bentuk maksiat. Ternyata maksiat yang lebih gede adalah meninggalkan tolak ilmu. Iya ya, yang kita melakukan setiap orang, yang dilakukan oleh setiap orang, lebih-lebih di akhir zaman, dianggapnya itu hal biasa. Dia anggapnya hal biasa. Meninggalkan tolak ilmu itu dianggapnya biasa-biasa saja. Oh, ternyata maksiat besar. Maksiat besar ternyata meninggalkan tolak ilmu itu. Maka kalau bisa tolak ilmu itu paksain. Entah itu seminggu sekali. Oh, nggak keburu saya seminggu sekali. Sudah ada panggilan merias, panggilan masak, panggilan apa lagi? Saya mau aerobik, saya mah aerobik Sabtu sore itu aerobik. Ya jadwalkan ya, kalau nggak bisa berarti 2 minggu sekali. Tidak bisa 2 minggu sekali, 3 minggu. Tidak bisa 3 minggu sekali. Jadwalkan sebulan. Jika tidak sebulan sekali masih sibuk, masih ada banyak pekerjaan dan kegiatan, setahun. Tidak setahun sekali seumur hidup, 1000 sekali. Kalau seumur hidup sekali sama sekali tidak mau, Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji, ilallah. Haji. Bagusnya kapan? Kalau ilmu setiap hari. Berapa hari sekali? Setiap hari. Setiap saat itu harus tolak. Berhubung kita mah sudah rumah tangga, yang laki-laki harus mencari nafkah, punya pun harus ngurus rumah tangga, pekerjaan rumah tangga itu lebih berat. Cukup seminggu sekali. Kira-kira berat nggak seminggu sekali? Hah? Enggak ya? Wih, luar biasa Ibu. 3 minggu sekali. Minggu, Sabtu, Selasa. Berapa? Minggu, Sabtu, Minggu, Selasa. 3 kali. Masya Allah. Luar biasa Ibu. Nomor berapa sepatunya? Tapi nggak bisa tetap aja. 2 minggu sekali bisa. Bu, 2 minggu sekali bisa. 2 minggu sekali bisa nggak? Ya kalau nggak keburu dulu seminggu sekali, wih, soal berkelamaan sedang. Ada kangennya bosan. Kangen ya. Kangen ke siapa itu? Kangen kumpul. Kumpul. Kirain kangen ke guru ngajinya. Guru kangen. Siapa yang tidak kangen? Kangen dengan meledok. 3 minggu sekali. Kita dulu di rumah tuh, kan ada kalender ya. Ada kalender buletin. Oh ini jadwal tidak boleh diganggu gugat. Benerin hari Sabtu ada yang ngajak bisnis. Sorry ya, saya tidak butuh duit, saya butuh ilmu. Wis ceritanya. Bukan. Kenapa? Meninggalkan tolak ilmu adalah maksiat paling ada palingnya loh. Meninggalkan tolak ilmu maksiat paling bukan besar tapi paling besar. Besar dari besar. Besarnya besar, pimpinannya besar. Berarti sungguh maksiat besar. Sebab apa? Rugi ketika orang meninggalkan tolak ilmu satu pertemuan ketinggalan dari ilmunya sehingga tidak tahu ilmu sehingga melaksanakan maksiat itu.
Orang yang meninggalkan thalab ilmu potensi untuk maksiat sebab tidak tahu ilmunya. Gara-gara tidak ngaji sehingga misalkan guru mengajarkan makanan-makanan yang haram, dihajar baik sebab dia tidak tahu ilmunya. Lantaran dia ngaji sehingga tahu ilmunya, oh makanan ini haram, ini halal, ini haram. Bisa memisahkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang haram dan mana yang haram. Sehingga dia masuk surga. Gitu. Apa bencana tersebut? Allah yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, jika jauh dari ulama dan jauh dari ahli fikih yang ngajarin agama, yang ngajarin pelajaran agama, akan diangkat oleh Allah, dihilangkan keberkahan dari kasabnya, tidak berkah pekerjaannya. Ya seharian bos, ya seharian dok, nyari uang berangkat mulai dari subuh pulang maghrib hampa. Sebab apa? Di dalamnya ada yang halal dan ada yang haram. Karena dia tidak tahu ilmunya sehingga di pekerjaannya korupsi. Karena dia tidak pernah ikut pengajian, maka dagangnya pun memberatkan timbangan. Gara-gara dia tidak ngaji, kemudian literan buat menjual beras itu ditok-tok biar kentok ke dalam, biar sedikit takarannya. Gara-gara tidak tolak jauh dari ulama. Banyak di pasar-pasar. Iya, pasar takil, pas dibalikan ya Allah Gusti, aki-akinya di sekolah. Jadi literannya ini kentok, tok-tok ke dalam. Sehingga dia beras atau tangkil atau apapun yang bentuk literan jadi menciut, pas kita literin di rumah ternyata kurang. Dosa itu dosa yang mengurangi takaran, itu dosa yang mengurangi timbangan, itu dosa. Sehingga hidupnya tidak berkah. Bencana yang pertama, hidupnya tidak, bukan hidupnya saja tapi pekerjaannya pun tidak berkah. Berangkat subuh pulang malam, di pekerjaannya dia sahabat sana sahabat situ, yang berbagai cara untuk mendapatkan uang, hasilnya dari korupsi dan sebagainya. Banyak uangnya dari hasil korupsi karena dia jauh dari ulama ahli fikih, maka hidupnya tidak berkah. Nauzubillah. Allah kita menggaya karena kita sudah dekat dengan pengajian terus kita melihat dua sudah luar biasa, sehingga berkah kampungnya, berkah penduduknya, berkah rumah tangganya, berkah kehidupannya. Insya ini bagi yang jauh dari ulama, yang ngomong juga yang jauh dari pengajian akan dihilangkan keberkahan, kurang banyak. Kenapa kurang banyak? Misalkan kita punya emas 93,6 gram disimpan di rumah sampai ini 1 tahun, yang harusnya dikeluarkan 2,5%, dia tidak mengeluarkan sebab tidak tahu ilmunya, gara-gara tidak tolak, sehingga dia tidak mengeluarkan 2,5%. Itu punya hak orang di dalam emas itu 2,5%, dia makan, dia inepin, dia diemin emasnya, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka tidak berkah di dalam emas tersebut. Tidak ada keberkahan di dalam emas, di dalam kehidupannya, di dalam kasabnya. Ada ini terjadi Sukabumi. Di proyek pas kajian dapat 100 juta, amin. Sisa bayar hutang, sisa kewajiban yang harus ditunaikan,
Sisalah 90 juta. Bayar hutang dan lain sebagainya. Maka 90 juta itu wajib dikeluarkan 2,5%-nya dari hasil kasab, dari hasil kerja. Jangan dapat hasil saya jadi payah saya tak tarekan karena tiang sekarang enak baik dikeluarkan. Tanah gana kita sahati au, lengan anunya ke pakaian nanti au, mata bisa nuluk kabel bisa nuluk pekerjaan tiau. Keluarkan 2,5%. Jika tidak mengeluarkan itu pada di cerita dari makin kaya anggapnya 100 juta. Jika tidak dikeluarkan, dimakan, dikasih makan kepada anak istrinya, dilebok baik atau 25% itu dikeluarkan, tidak ada keberkahan di uang tersebut, di kasab tersebut, capek, terpuguh. Blok ya, ketemu nyesel. Naon teh amalan nama sok naon teh aya. Sebab tidak dikeluarkan 2,5%-nya. Keluarkan. Hak siapa? Fakir miskin. Oh, di dunia ini tidak ada fakir miskin. Ya belum ngaji. Rusok naon mengajaran ngaji. Bener enggak yang ke saya menyampur bukan pintar korek ini, dasar lain negara. Bukan ke sana arahnya. Jangan salah pak, jangan salah pak, bukan jangan salah pak. Siapa nak cari fakir miskin? Kalau ngasih yatim, dari mana? Di luar 2,5, 90 juta dikali 2,6% berapa yang dikeluarkan? Siapa yang keluarkan? 10 juta yang harus dikeluarkan itu sekitar 250.000. 250.000 kali 9, taruhlah kali 10 lah, berarti 2 juta. Iya, betul aja. 2 juta? Iya benar, tak salah saya. Kalau 100 juta 2 juta, benar tidak? 22 juta 500. 22 juta ya? 22 juta 500. Kalau 90 juta. Keluarkanlah itu, bagi ke dibagi ke mau bagiin sendiri boleh, mau dititipin boleh gitu. Sebab apa? Akan kembali kepada kita malapetakannya jika tidak dikeluarkan 2,5%. Gara-gara kita tidak ngaji sehingga tidak tahu tentang itu. Semuanya tapi pada tahu di sini makan udah kan? 2,5% sudah tahu ya? Ya, betul simbol tenang itu kalau ada tuh naik boleh biasa gara resek. Nah itu dia. Itu akan diberi bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat keberkahannya. Paham nggak Bu? Diangkat keberkahannya, dihilangkan keberkahannya. Paham nggak? Hasil kekayaan orang tidak berkah. Banyak tapi uangnya tidak berkah, maksudnya apa? Pakai maksiat, pakai poya-poya. Biasanya begitu. Malas ngasih mudah, malas ngasih acara rajaban, malas ngasih acara murudan, rekaman malas pelit, mari 10.000, mending 10.000 terus 5.000, mending 5.000 maaf, sudah punya uang, padahal apa duitnya, jajal, nyiksa, dia bagaikan memegang bara api. Orang yang menimbun harta tidak dikeluarkan 2,5%-nya dibagaikan memegang bara api neraka. Alhamdulillah. Nah, bisa paham ini Bu? Paham ini keterangan saya. Orang ini menyimak nggak ini? Takut badannya di sini lagi melayang kemana-mana, ke mall kemana-mana. Saya lihat ada matanya ada yang kosong masalahnya. Saya dikasih uang 90 juta jadi dibayangin. Jadi khusus pada dia ya. Ada yang matanya kayak nyamplong kemana gitu. Saya bisa merasakan dengan mata batin. Ibu dan aku itu dan saya itu kan dekat. Jadi saya bisa merasakan apa yang kurasakan. Ini tahu yang ku mau.
Itu adalah bencana malapetaka atau bala yang pertama. Yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah. Yang kedua, kita akan diberikan bencana atau malapetaka. Allah akan memberikan kepada mereka yang apa? Allah akan memberikan kepada mereka yang mana? Yang menjauhi yang jauh dari yang jauh dari pengajian, yang jauh dari tolak ilmu. Akan diberikan apa? Sultanan zalimah, akan diberikan pemimpin yang zalim. Baik pemimpin rumah tangga maupun pemimpin penduduk RT, RW, lurah, kecamatan, camat, wali kota, bupati, gubernur, resi, akan diberikan kepemimpinan yang zalim. Contohnya apa? Kata ulama, jika pengajian ya, jika kita duduk di pengajian, kata ulama begini, pilihlah pemimpin yang kira-kira mementingkan keperluan agama, yang mementingkan kepentingan perjuangan agama, yang mementingkan, yang membela agama Allah. Misalkan calon RT nih, calon RT yang satu tukang maksiat, tukang mabok, yang kedua sholatnya rajin, yang ketiga orangnya kaya, loman, suka ngasih tapi jarang sholat. Ibu pilih yang mana kira-kira calon RT tersebut? Saya tes nih sekarang dari ini. Kalau berdasarkan ilmu yang di sini, berarti kita pilihnya nomor 2. Pilih yang mana? Nomor 2 yang pilih yang mau sholat, yang mementingkan agamanya. Langsung masuk seperti pelajarannya. Gitu, gara-gara kita milih tadi yang ngasih uang, calon RT yang mana? Yang kaya. Nomor 3. Milih aing dia calon RT, dia yang jadi RT, pengen jadi RT dia. Sehingga ngasih satu orang 200.000. Ada itu ngahayal kayak gimana? Sehingga rakyat milihlah ke dia, jadilah akhirnya dia jadilah RT. Tapi orangnya tukang mau dibawa ke mana? Pertama dia baik, lama-lama setelah jadi RT dia ternyata ngajak maksiat, kumpul-kumpul, beli minuman, beli bir, beli vodka, beli western, whisky, beli minuman yang memabokkan. Oh ternyata gara-gara siapa? Gara-gara botol minuman. Gara-gara apa? Gara-gara rakyat yang milih karena kita tidak tahu, tidak menjauh dari menjauh dari guru ngaji, menjauh dari pengajian. Boro-boro sekarang mah pengajian udah pas waktunya begitu dan itulah. Pilihlah yang kira-kira yang mau sholat pak. Calon dewan berapa dulu yang ini datang ya kira-kira dalam pikiran kita mana yang soleh, itulah yang dipilih. Gitu. Tapi ya justru yang di atas yang soleh itu yang tersingkir. Ya kalau kita kalah karena gara-gara yang soleh itu masalah. Berarti kita sudah bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada gara-gara kita disodok akhirnya jadi barang kita sengsara, didolimi oleh para pemimpin, akhirnya kita ikut sengsara selama 5 tahun. Nauzubillah minzalik. Gitu. Hati nurani kita main. Itu yang mau niat benar mah tersingkir banget, yang mau niat benar biasanya gitu ya. Jika penduduk banyak yang maksiat, yang tidak mau pengajian, yang tidak mau duduk di tolak ilmu, presiden dari negara Nudoli, gubernur dari negara Nudoli, bupati wali kota dari negara Nudoli, itu pakai termasuk di RW lagi. Alhamdulillah di RT 3 mah karena kita penduduknya pengajian terus, dikasihlah kita ke Amsol. Alhamdulillah. Seorang bapak-bapak dan suami yang soleh. Karena penduduknya mau. Ini malah petaka kalau kita dikasih pemimpin yang luar, malah petaka bukan?
Dikasih pemimpin yang dolim malah petaka bukan? Mana petaka? Malah petaka. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhalima, gara-gara kita meninggalkan tolak, gara-gara menjauhi Ulama. ada. Mantap kudu deket jeung ngaji, kudu deket. Artinya deket di sini apa? Cangkolkeun HP, tanyalah jika ada pertanyaan. Dalam hal ini bukan ke saya ya, mohon maaf ini. Ya ke saya aja lah yang kira-kira kita. Karena kalau tidak bertanya kepada orang yang menunjukkan ke arah yang benar, kita akan sesat. Gitu. Termasuk baheula di Jambu. Abah itu tempat pertanyaan. Bah, arek eka, poe naon jeung bagus. Bah, terus sampai ke hal-hal yang itu nanya terus. Sehingga dia tidak rek hajat nanya hari apa, bulan apa yang bagus. Yang bagus mah hajatnya yang banyak uang, satu bagus. Jauh ayah, naon ayah, hajat jadi. Jadi gitu, jadi semua bertanya kepada ahli-ahli agama, kepada Ustaz Rahman. Terus nanya dulu seperti itu. Sekarang nggak ada ya, main plus baik. Tanya lah ke Pak Haji. Hah? Tanya Pak Haji. Mau nikah. Mau nanya ke saya boleh, atau mau dinikahi sama saya boleh. Maksudnya saya yang menikahkan, calonnya bawa ke sini. Bukan saya mau menikahi, tapi menikahkan. Gitu. Saya yang mau menikahkan boleh. Bawa calonnya ke sini dari mana? Dari Jawa Timur juga. Bawa ke sini. Siapa namanya? Jauh. Saya juga tahu. Siapa sih yang mau Bandung? Tanya ke, nanya. Ini baik. Dulu makan sampai perempuan aja ya. Yang mau nikah itu disekolahkan ke Ustadz itu. Bah, ini bagus nggak perempuan kalau dinikahi? Kamu bawa fotonya, fotonya udah dapat maling lah gitu. Atau dapat, sekarang mah enak sih, banyak foto di YouTube, di Facebook, gampang sekarang. Nih, jangan, nantinya kamu jadi keset gitu. Udah nurut, padahal dia cinta. Nurut gitu orang di bawah lagi. Oh ini udah bagus, ini bagus. Kalau orangnya sebenarnya. Tapi dalam Pak Haji, anak saya aja kalau mau ke Cirebon aja, nengok di bawah saya, itu pasti nanya bagusnya hari apa. Jadi jangan sampai pergi itu hari Jumat ya. Pak Mali. Padahal kalau kita pikir sekarang pakai logika berangkat hari Jumat itu memang harinya pendek karena ada hari Gitu. Ilmiah kan? Iya. Ilmiah. Pada dulu Pak Mali, udah nurut. Ketika kita tidak mau bertanya dan menjauhi ulama, akhirnya kita berjalan tidak berkah, keberkahan itu jadi salah, ini salah gitu. Bahkan termasuk mau dagang aja diatur jam segini, kalau mau pergian jam segini, mulai berangkatnya dari rumah, dari pintu rumah. Dulu masih seperti itu. Kadang ulama ada aturan, kalau mau sholat duha hari Senin jam sekian, sholat duha hari Selasa jam sekian. Ada itu jam-jamnya yang bagus untuk sholat duha agar berbis tidak tahu. Jam sekian. Tiap hari beda Bu. Ada tiap hari, Senin sholat duhanya jam 9, Selasa misalkan jam 7. Ada itu, ada jadwal-jadwal itu. Siapa yang tahu? Oh lah. Siapa yang tahu? Ulama kan? Gitu, nanya lah gitu. Kalau kita sudah tidak banyak bertanya, alias menjauh, menjauh, apalagi membenci ke ulama, udah. Tidak akan ada keberkahan ketika membenci ulama. Ulama yang mana? Tanya dulu ya, ulama yang mana? Yang deketin. Ulama yang mana? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Di surat Yasin ada. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ya kan di surat Yasin. Ikutilah ulama-ulama yang tidak minta imbalan. Itulah yang diikuti. Ulama yang tidak minta imbalan, ikhlas ngajar, teu minta gaji, teu minta SPP. Ari ulama nu minta bayaran mah udah dideketan, sebabnya tujuannya karena ingin meraup keuntungan.
Geus nasib guru ngaji bagus plus ikhlas titik segera cukup. Tidak mengharapkan apa-apa. Akhirnya kan mau mudah-mudahan iya merek, atau mana itu tolak. Ini bukan dikasih, bukan nih. Saya minta enggak? Kecuali gunani satu slop, jangan satu bungkus. Baru saya jauhin, ulama naon, ulama apa namanya? Ulama bodong gitu. Gitu, jauhi aja. Minta seslop. Ini masa dikasih. Itu ada lagi tuh dari Bude. Masya Allah. Aku udah lagi. Bude tuh, Bude. Mas batangan. Emang gua nggak ya? Padahal suruh istirahat kenapa ya Bu? Lama tuh kan. Bosan. Makasih Bunda ya. Bukan mancing kan. Kayaknya ini minggu depan makanya enggak. Bagus. Banyak yang tersentuh kayaknya minggu depan. Kalau main tadi deh. Jauhilah ittabi'u man la yaslukum, jauhilah ulama-ulama yang minta imbalan. Jadi yang dideketin oleh ibu, tempat pengajian ibu-ibu adalah ulama yang tidak minta imbalan. Saya lurus banget. Doang kamari. Cerita sedikit saya pasrah. Jadwal silmu Jumat harus kontrol. Cerita sedikit ya. Masa badi surat ya. Salakina tidak berdaya, tidak ada masker nih Senin Jumat. Akhirnya telepon ke Tangerang, Selasa bisa Bu? Oh ya, alhamdulillah. Selasa pun masih kengser kene Pak. Teruslah kalau usah berangkat bismillah baik. Ada yang geri loh ya kayak kita. Makasih ibu-ibu semuanya kebaikannya ya Allah. Semoga dibalas oleh Allah dengan berkatnya. Amin ya Allah. Allah jangan nangis Bu. Nah, kita mau udah lurus saja tujuannya. Insya yang ketiga malapetaka, yang ketiga wasari satu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Mala yang ketiga atau malapetaka yang ketiga adalah keluar dari dunia tidak membawa iman alias mati tidak membawa iman. Nauzubillahi min dzalik. Mau meninggal tidak membawa iman. Akibat dari tidak membawa iman itu apa? Karena jauh dari hari ulama kan nasihatin ini haram, ini halal, diturut sama murid. Ayo baca sholawat, ayo dzikir, ayo tadarus, ayo belajar ngaji, maksudnya biar beriman. Ayo dzikir la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, dzikir, istighfar. Karena disuruh oleh ulama, istighfar itu dapat meluputkan dosa. Sehingga murid-murid melaksanakannya ketika dia meninggal, dia membawa iman. Apa nama? Satu, ketika menjauhi ulama, satu, malah petakannya akan dihilangkan dari kasar. Keberkahannya akan dihilangkan. Dari kasar. Yang kedua, kita Keberkahan kasabnya akan dihilangkan. Yang kedua, kita akan diberikan pemimpin dolim. yang ketiga, keluar dari dunia. tidak membawa iman. Keluar dari dunia alias mati, meninggal dunia tidak membawa iman. Alhamdulillah. Kenapa? Benci keluar, benci, menjauhi, apalagi tidak mau kenal. Saya mau males kenal sama ulama, kenal sama guru ngaji itu males. Apa males ya? Banyak aturan. Ini haram, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Palang udah. Setelah banyak orang ngaji pisan, ajar baik. Sehingga dia tahu, tidak tahu. Begini Bu. Nanti di dunia, di akhirat ditanya sama Allah, kenapa kamu ke neraka? Dulu saya sedang bentak-bentak suami saya sehingga saya ke neraka. Emang tidak ada yang ngasih tahu? Tidak ada yang ngasih tahu waktu kamu di dunia bahwa ngebentak-bentak suami, marahin suami itu akan masuk neraka. Ada. Kamu tinggal di mana? Dia ketiga. Di mana Gunung Agung? Di kelurahan mana? Unyu. Kecamatan mana? Serang. Kota mana? Kota Serang.
Provinsi mana? Banten. Di mana? Di Indonesia negaranya. Tepatnya di RT 3. Emang nggak ada yang ngasih tahu? Ada. Siapa? Haji Maman. Lama kamunya nggak ikut ngaji? Nggak, males, sumeh. Ajar, jebret, kelun kerepotan ke neraka. Karena gurunya, karena ulamanya ada, guru ngajinya ada, pengajiannya ada, jadwalnya ada, tempatnya ada. Alhamdulillah. Kecuali ibu masuk neraka. Kenapa kamu masuk neraka, wahai ibu A? Saya dulu waktu di dunia ngebentak-bentak suami, suka ngerobohin celana, kebetulan ada uang 200 saya ambil, tidak ngasih tahu lagi ke suami saya. Terus ya saya suka menghindar kalau tidur, kalau suami saya ngajak. Kalau suami saya ngajak saya menghindar, bahkan saya pakai celana 5 rangkap. Celana lepis deh, itu bisa dibuka, terus itu digembok deh. Suami saya hayang, aduh belajar di bere, digunting yang melterak lepisnya 5 rangkap. Padahal dia tidak head tapi ngaku head. Terus dikasih sama betadin celananya, celana dikasih betadin, pura-pura ada merahnya. Kenapa? Oh iya, percaya suaminya. Padahal betadin. Ya, jadi kerebak itu nyerang aja. Yang pinggil-pinggil ketawanya merasa. Gitu. Apalagi saya tidak suka nyuguhin minum kalau suami saya baru datang kerja, males. Ambil dewek. Mah mau makan, ambil dewek. Najis dari naik. Kali bayar lah dewek. Iya. Ada suaminya pengen ngelawin harus bayar. Ada yang harus ngasih minuman harus bayar. Apa mau tahu apaan? Nah, emang waktu di dunia tidak ada yang ngasih tahu kah? Kalau itu haram, kalau itu nggak boleh perbuatan kayak gitu ke suaminya. Nggak ada. Ada si Haji Maman. Haji Mamannya suka ngajar nggak? Kelok ngajar, nggak mau ngajar. Dia di rumahnya aja, baru yang disiksa saya. Jika ada ustadz tidak mau ngajar di tempat, bopik. Ada ustadz tidak mau ngajarin agama, tidak mau ngajarin pelajaran, tidak mau ceramah, tidak mau menasehatin keluarganya, sehingga keluarganya masuk neraka. Diambillah warganya masuk neraka, diganti ke ustadz yang masuk neraka karena tidak mau ngajar. Kalau ada ustadz tidak mau ngajar, ustadz yang ke neraka. Karena dia keamanatan apa? Keamanatan ilmu dari Allah. Tapi dia malas ngajarin ke warga karena duitan, dibayar. Males. Udah nggak dibayar, udah mengelunjak karena aing kena ngeledek. Aing malas juga. Mentalnya kurang. Yang dihajar di neraka siapa? Guru ngaji. Kalau guru ngajinya ada, pengajiannya ada, tempatnya ada, waktunya sudah disiapkan, tidak ngaji di neraka. Yang ke neraka siapa? Yang salah yang tidak ngaji. Paham? Aku ya, insya Allah. Orang alhamdulillah dari ketiga yang ngajarnya ada, yang belajarnya juga ada. Kita doakan warga mudah-mudahan yang belum tersentuh hatinya untuk silaturahmi, untuk duduk di majelis taklim, untuk melaksanakan kewajiban sebagai kewajiban umat Islam tolak ilmu. Kita doakan mudah-mudahan hatinya dibulak-balikan oleh Allah untuk menuju pengajian. Amin. Ala hazihi wa ala kulli natin salihah. Khususnya untuk warga RT 03 ibu-ibunya, sentuhkan ya Allah, bolak-balikan hatinya untuk bergabung tolak ilmu, bahwa tolak ilmu itu wajib, bahwa meninggalkan tolak ilmu itu dosa besar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Malah. Nauzubillah min dzalik, kita memasuki
masuk keluar dari dunia tidak membawa iman karena gara-gara jauh dari ulama. Tadi hajar banget. Hajar banget. Apa? Itu kerennya di rumah itu. Belum amat. Tapi insya Allah. Anu bagus sama nawaran. Nawarin. Ah? Nawarin. Kalau yang bagus itu nawarin. Nawarin. Alhamdulillah demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Amin. Allahumma ja'al hadhihi jama'atan marhumah. Allahumma ja'al hadhihi jama'atan marhumah. Allahumma ja'al hadhihi jama'atan marhumah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban nasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, ampura tidak ada kalimat-kalimat yang dan sebagainya. Ada nama Allah yang baik usiku wa nafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji untuk kajian sore hari ini. Masya Allah luar biasa ya Ibu-Ibu. Mungkin yang tidak sadar kita lakukan pada setiap hari di rumah. Masya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Ini baunya aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kajian pada sore hari ini bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Baik Ibu-Ibu, untuk sore hari untuk pengajian sore hari ini kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali dan ditutup doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.